Tangkap Jokowi, adili Jokowi, gantung Jokowi. Ini yang dilakukan oleh orang-orang, sekumpulan orang-orang pada tanggal 14 Oktober kemarin di sebuah hotel yang saya nggak tahu ya, ini jadinya kayak orang-orang yang kalau saya bilang ini jiwanya sakit, ini saya kira ya, itu terus kemudian mengajak orang-orang untuk ikutan sakit jiwa bareng sama mereka. Nah, kenapa seperti itu? Saya akan bahas sebentar lagi. Tapi, ngomong-ngomong, jangan-jangan apa yang dituntut mereka bisa kejadian. Jangan-jangan Pak Jokowi akan diadili. Jangan-jangan nanti benar-benar akan ditangkap. Dan, waduh, kalau digantung akan seperti apa? Karena mereka bilang, hukum gantung itu masih berlaku di Indonesia. Yuk kita akan lihat sebentar lagi. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya menduga mereka semua ini orang-orang di situ itu jiwanya itu sudah sakit. Mengapa? Karena dengan penuh kebencian mereka mengucapkan hal itu tadi. Kalau mereka memang berbeda pendapat, mereka memiliki sebuah kesimpulan bahwa Jokowi ini memang pantas untuk ditangkap, diadili dan juga digantung. Saya pikir kenapa mereka harus melakukan dengan cara seperti itu, dan ya tapi ternyata ada banyak pengikutnya juga loh. Tapi betulkah banyak? Saya sebenarnya sempat melihat dari kartu saya, dan mereka ini sebenarnya nggak banyak. Tapi karena echo chamber, karena ini direkam dan terus kemudian dimasukkan ke YouTube, di mana di YouTube ini dikumpulkan orang-orang yang serupa, itu ada di situ. Ini terkesan gerakan mereka ini masif. Tapi pada kenyataannya sudah beberapa kali diadakan, yang datang orangnya itu lagi, lu lagi. Dan nanti mereka ini rencananya tanggal 18 Oktober akan melangsungkan aksi lagi yang mereka gadang-gadang ini lebih besar. Dan yang paling besar ada di 20 Oktober. Saya kok agak sangsi ya ini akan bisa terjadi. Bahkan saya sempat melihat menggunakan kartu saya bahwa ini kayaknya akan anget-anget tai ayam, akan lewat begitu saja. Karena apa? Karena apa yang mereka suarakan itu tidak berdasar dan mereka tidak menempuh jalur yang memang harus mereka tempuh. Maka saya pikir nanti yang ada malah akan dilarang, terus kemudian disalahkan kenapa dilarang. Atau jika tidak diadakan tapi terus ternyata nggak terlalu ramai, mereka akan mencari alasan kenapa itu terjadi. Tapi apapun itu, saya ingin mengutip ada sebuah pendapat dari ini petinggi PSI, Dede Uki Prayudi, yang mengatakan bahwa ada sebuah paham yang namanya salawi. Apa-apa salah Jokowi. Kemana Jokowi setelah tanggal 20 Oktober? Saya sih melihat bahwa Jokowi ini akan pulang ke Solo. Dia akan main sama cucu-cucunya. Bahkan kalaupun dia akhirnya harus gak di Solo, mungkin dia akan keliling Indonesia. Menikmati semua pencapaiannya dan menghabiskan masa pensiunnya. Apakah memang akan fokus hanya pensiun saja? Saya lihat sih tidak. Beliau akan ditarik menjadi salah satu dari mungkin Dewan Pertimbangan Presiden yang rencananya akan didirikan atau diadakan ini. Dan kalau berbisnis ya beliau mungkin akan meneruskan bisnis yang dahulu pernah ditinggalkannya. Tapi Pak Jokowi di sini kalau ditanya, saya sih berani jamin dia nggak akan ditangkap. Apalagi diadili, apalagi digantung. Bahkan ngomong-ngomong ditangkap, kalau saya kira diadili pun itu nggak akan terjadi. Sehingga saya sih yakin beliau akan lengser ke Prabon. Beliau akan berhenti dengan sebaik-baiknya untuk menghadap Sang Prabu, atau dalam artian di sini adalah beribadah, untuk melakukan hal-hal yang lebih positif dan tidak bersifat duniawi. Mungkin seperti itu perkiraannya. Dan mengapa ini saya yakin terjadi? Karena Gibran itu akan menjadi wakil presiden dari Pak Prabowo Subianto. Yang quotes on quotes di sini nggak mungkin dong kalau seandainya orang tua dari wakil presiden ini akan sampai diusut lagi pula juga. Nggak pernah ada sebuah hukum yang dilanggar di sini. Dan orang-orang pun akan berharap terhadap dua hal. Satu, jika ternyata bisa dilengserkan oleh Ketua MPR, seperti yang dilakukan oleh Pak Amin Rais terhadap almarhum Gus Dur dulu. Tapi melihat bahwa sekarang Ketua MPR-nya ini adalah Pak Saiful Mujani, sohibnya Pak Prabowo, maka saya sih sanksi. Hal itu akan bisa dilakukan. Dan kedua, Pak Prabowo. Di mana Pak Prabowo sendiri semakin menunjukkan bahwa beliau memang menjadi presiden yang akan melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi, ditengarai dengan banyaknya menteri-menteri era Jokowi atau rezim Jokowi kata mereka ini, yang tetap menyeberang dan menjadi menteri-menteri di
banyak kementerian dan instansi yang akan dipimpin oleh beliau. Sehingga harapan orang-orang ini di mana Jokowi di sini akan diselidiki, ya walaupun saya nggak yakin ada bisa menemukan apa-apa dari penyelidikan, terus kemudian diseret, diadili dan sebagainya, hanyalah sebuah impian belaka yang kalau mereka terus pikirkan dan harapkan terjadi, lama-lama jadi halu dan takutnya beneran sakit jiwa. Kalau sekarang saya katakan bahwa saya duga mereka ini sakit jiwa, maka ini beneran akan menuju ke sana jika ternyata nanti melihat Pak Jokowi akan pensiun dengan tenang-tenang saja, Pak Prabowo akan diangkat, dan Mas Gibran akan terus kemudian menjadi wakil presiden. Dan saya ingin bilang bahwa sebenarnya masa-masa mereka ini melancarkan semua protes dengan cara-cara penuh kebencian. Ini hanya tinggal menghitung hari saja karena Pak Prabowo sepertinya tidak akan mentolerir hal-hal seperti ini. Beda dengan Pak Jokowi. Walaupun akhirnya banyak orang yang mengatakan kita tidak bebas untuk mengungkapkan apapun, segala sesuatu ini ditutup dengan buzzer dan sebagainya. Tapi Pak Jokowi di sini itu tidak pernah melakukan penangkapan kepada orang-orang yang melakukan bahkan penyebaran kebencian seperti itu. Bahkan di salah satu konten saya mengatakan bahwa salah satu dosa besar Jokowi, dan saya bilang ini dosa yang terbesar, adalah membiarkan orang-orang seperti ini tetap bersuara dengan penuh kebencian. Ingat, perbedaan dalam demokrasi itu wajar. Tetapi menyuarakan dengan penuh kebencian, saya pikir itu akan merusak moral bangsa yang sesungguhnya. Dan jika nanti waktunya sudah tiba, Pak Prabowo akan menjadi presiden, Pak Jokowi ini baik-baik saja, mereka akan kelimpungan, bingung. Dan mereka akan tidak tahu harus menuju kemana. Karena otomatis dalam pekerjaan apapun, aktivitas apapun, mereka ini sudah ditandai sebagai orang-orang bermental miskin yang akan selalu menyuarakan kebencian, apapun yang terjadi. Seakan-akan selalu ada kesalahan untuk apapun, siapapun, kecuali diri mereka sendiri. Lalu apakah nanti perbedaan tidak memungkinkan di era Pak Prabowo? Memungkinkan, tetapi semua akan dimediasi dan kalaupun akan disuarakan, sudah ada tempat yang memang ya secara kita hidup berbangsa dan bernegara, ini harus pada jalurnya, nggak seperti sekarang ini di mana semua orang seakan-akan bisa menyuarakan. Dan Pak Prabowo ini mantan militer yang mana kesabarannya mungkin nggak akan seluas seorang tukang kayu seperti Pak Jokowi. Di mana kalau dirinya saja dihina, mungkin dia akan diam saja. Tetapi jika ini mengancam persatuan bangsa, memungkinkan timbulnya disintegrasi, dan lagi pula bangsa Indonesia ini memang secara hakikat atau secara takdirnya ini memang sudah terpisah-pisah pulau, terpisah-pisah suku bangsa. Dengan adanya pertikaian dan juga kebencian ini hanya akan membensini sesuatu yang kita sebenarnya nggak inginkan, yaitu perpecahan bangsa yang sangat mungkin bisa terjadi. Dan bisa jadi ini dimasuki oleh proksi-proksi asing dari luar negeri sana. Dan saya tahu bahwa ini semakin meresahkan, tapi ketahuilah bahwa mereka semua ini sudah ditandai. Apa yang mereka lakukan di internet ini akan stay dan ada terus di sana. Pak Jokowi melakukan konsiliasi dengan Pak Prabowo dan mencoba melupakan masa lalu. Tetapi masa lalu yang mereka sekarang ini katakan dan lakukan, ini sudah kelewatan. Hinaan-hinaan yang mereka langsungkan, tuduhan-tuduhan yang nggak bisa dibuktikan, dan juga bagaimana mereka bilang mereka mewakili rakyat. Padahal ya saat mengadakan pertemuan atau mereka sedang melakukan sesuatu, jumlahnya itu nggak bisa dikompar secara rasio dengan jumlah penduduk Indonesia yang sesungguhnya. Bahkan saking halunya, salah satunya ini mengatakan bahwa saya melakukan survei di channel YouTube saya. Ya kalau survei di channel YouTube, itu kayak di situ semuanya udah pasti benci Jokowi, survei, ya nggak usah disurvei gitu loh. Semua orang pasti akan nggak setuju gitu. Saya nggak habis pikir dan malah sebenarnya curiga. Orang ini sebenarnya mungkin tahu kalau seandainya ya orang-orang ini nggak akan happy, nggak akan pernah bisa menang apa yang mereka inginkan, tapi dimanfaatkan saja, diambil uangnya dan diambil harapannya, diberikan harapan-harapan palsu yang mana ya mereka nggak akan pernah menang karena orang-orang ini memang akan selalu ada. Dan saya melihat bahwa setelah Pak Prabowo menjabat, ini semua akan ditertibkan, semua akan diatur. Dan saya melihat bahwa mungkin saja akan didirikan Kementerian Penerangan yang akan bisa mengatur adanya disinformasi, fitnah, dan juga hal-hal yang tidak diinginkan yang tadi itu. Sangat memungkinkan untuk bisa menyebabkan disintegrasinya persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Dan saya sangat mendukung hal itu tadi. Orang-orang ini kalau memang nggak bisa disembuhkan mungkin harus dimusnahkan. Dan cara memusnahkannya adalah dengan tidak memberikan tempat, kesempatan, dan juga dihalang-halangi agar tidak mengajak orang lain ikutan
sakit jiwa bersama dengan mereka. Semoga orang-orang ini diberikan hidayah, diberikan petunjuk, diberikan mata yang membuka terhadap apa yang akan terjadi, dan tahu bahwa apapun yang mereka lakukan itu tidak lain dan tidak bukan menggali kuburan untuk diri mereka sendiri. Terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton konten ini hingga selesai. Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah sini, setuju atau nggak setuju. Kalaupun kalian ternyata membenci dan tidak menyukai Jokowi, Fufu Fafa, silakan tuliskan komentar, tetap welcome di sini. Dan marilah kita berdiskusi, membagi atau adu gagasan, tapi jangan menggunakan kebencian. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.